berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan ya Tuhan. Tuhan. Saya mempersiapkan firman Tuhan ini sebenarnya cukup sudah saya siapkan ayatnya, tapi kok kayaknya gitu ya, sepanjang minggu ini merupakan masa-masa pergumulan luar biasa bagi kami terutama ya. Kalau minggu kemarin itu saya sampai telat gitu ya. Saya sampai telat, saya sama istri saya ibadah itu telat. Saya datang udah Pak Andreas itu udah di mimbar, udah sedang pembukaan gitu ya firman Tuhan. Hari-hari yang berat yang kami lalui, bahkan di sepanjang minggu ini saya sampai katakan kemarin Pak Andreas bilang yang besok jadinya perasaan mau tak pasrah malah pada badannya malah kritis. Akhirnya sudah. Memang kadang-kadang itulah pemberita firman itu kadang-kadang harus diperhadapkan dulu kenyataan dalam kehidupannya, baru setelah itu dia bisa tahu, oh ternyata Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Bahkan kadang-kadang saya ngeri dengan apa yang saya katakan gitu ya. Nanti takut berakhir ini, karena bukan apa-apa. Benar firman Tuhan itu mengatakan firman itu pedang bermata dua. Ketika itu diayunkan, pedang itu kalau diayunkan begini bukannya, ini bukan. Jadi ke arah orang yang mengayunkan dua itu bermata dua, kesana tajam, kesini juga tajam. Ya. Itu maknanya firman Tuhan itu bermata dua. Jadi nggak bisa kelas aja enggak. Firman Tuhan itu bukan parang. Si pemberita firman mau hidupnya seperti apapun, wis pokoknya sini ngomong, enggak bisa seperti itu. Kalau profesional lainnya mungkin jadi apa waktu dia bertugas mungkin pakaiannya, kewibawaannya terpuji, tapi ketika di luar sana kehidupannya nggak tahu menahu, banyak kan dia itu urusan dia. Yang penting dia udah tolong orang, yang penting dia udah banyak beramal. Yang saya lihat seperti itu ya. Banyak beberapa orang tuh bisa begini, bisa pergi ke tempat suci mereka, tetapi ketika balik lagi dengan terserah dengan dunianya yang tidak entah berapa, itu bisa. Kalau profesi lain, tapi kalau profesi hamba Tuhan itu celaka begitu terjadi dalam hidup kita. Makanya saya berusaha gitu ya, saya sampaikan juga sama jemaat ya, kami hamba Tuhan, kami memberikan firman, ya kami sangat-sangat berjuang gitu ya. Untuk apa segala sesuatu yang mau kami ucapkan, mau kami sampaikan, yaitu kadang-kadang guru itu jangan cuma belajar poni, mengajar dari semua poni. Ya belajar juga yang melakoni sing diajar juga, jadi balance, seimbang. Nah di sini dalam beberapa kali ya saya ngomong firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-7 terutama, di sini dikatakan dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan
kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Masa muda itu kalau menurut saya itu masa yang penuh dengan uji coba. Betul ya? Kalau masa muda itu masa yang penuh dengan uji coba. Seorang anak muda yang mau mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah diketahui olehnya sebelumnya, nanti kalau sudah tua dia akan menjadi seorang dewasa, seorang tua yang penuh dengan yang syarat dengan pengalaman. Betul ya? Daripada orang yang berantem orang tahu ngomong, ya udah sampai tua itu, tapi nggak pernah penasaran itu mau iki piye. Kami waktu merawat orang tua di Riau itu jadi banyak tahu Bapak Ibu. Tahu tentang obat-obatan, tahu tentang apotek, tahu tentang cara ngisi tabung oksigen itu piye toh. Gimana kondisinya. Terus pokoknya jadi serba tahu gitu. Banyak hal yang kami terima. Ya itu masa muda melewati tantangan-tantangan, berusaha dan lain sebagainya. Ya. Walaupun penuh dengan banyak risiko, kalau sekarang anak-anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan masa-masa hidupnya di dalam kesenangan-kesenangan. Makanya pengkhotbah bilang di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang 9. Di sini firman Allah katakan nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Tetapi selanjutnya firman Allah sambungkan di dalam Pengkhotbah 12. Firman Allah katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Dan ini satu siklus yang memang harus dilewati oleh semua orang. Saya waktu muda belum punya istri, belum punya anak, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, pengen kemana, pokoknya pol kira, pengen belajar. SW untuk dipunderi kalau bojo karo anak wis ora iso. Mau pergi mana mikir nanti kita daripada buat begini mendingan buat bikin beras gitu. Tapi ini firman Tuhan ini memang satu kenyataan bahwa masa muda ini seharusnya ya dinikmati. Firman Tuhan katakan hai pemuda, bersukarialah dalam kemudaanmu. Tapi di satu sisi firman Allah ini kembali mengingatkan, tetapi di dalam segala hal yang kau lakukan, di dalam segala kesenanganmu, ingatlah akan penciptamu. Kenapa Daud ini mengatakan dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Oke Daud itu rikmen gitu ya. Ya kan? Gusti, orang sendiri ini berdosa tuh Gusti. Bisa memang panjangnya terus belinya orang umum. Uripku bisa kita ini sah-sah ya. Saya terus apa berarti Gusti? Kok coba ini? Ya, kayaknya kok enak mendadak ini apa lah? Waktu masa muda, waktu gagah dia sembarangan gitu. Dalam artian bukan sembarangan apa ya? Ini terjadi cuma satu kasus dalam kemudaannya
Dosa yang terkenal dari Daud itu cuma satu, Bapak Ibu. Cuma bagaimana cara dia mengambil Bathsheba ya, menjadi istrinya. Tetapi itu merupakan hal yang fatal, gitu ya. Hal yang membuat dia mungkin mengalami ketika dia mengorbankan Uria di medan perang, Bapak Ibu, itu hal yang sangat fatal. Kenapa? Selanjutnya firman Tuhan katakan keturunan ini tidak akan pernah lepas dari pedang. Ya, anak-anaknya pun kebanyakan matinya oleh karena pedang, oleh karena peperangan, gitu ya. Makanya Daud tahu dan Daud sangat paham bagaimana Tuhan ini begitu luar biasa menaungi kehidupannya, gitu ya. Di dalam satu dosa yang dilakukannya, dia masih ingat firman Allah katakan, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Daud ini tahu benar siapa Allah ini, penuh dengan kasih setianya, gitu ya, yang gak akan mempermasalahkan satu kesalahan dalam kehidupannya, dalam pribadinya, untuk langsung menghancurkan hidupnya. Enggak. Saya berpikir, kenapa kelanjutan daripada hidup Daud, kerajaan Daud harus jatuh pada Salomo? Kalau menurut kriteria itu kayaknya enggak betul gitu ya. Kalau menurut kita, karena Bathsheba ini bukanlah istri sah dari Daud. Memang selanjutnya dia menikah dengan Daud, gitu ya, bersatu dengan Daud. Tapi ada istri-istri sebelumnya yang juga melahirkan anak laki-laki, gitu ya. Makanya Adonia itu anaknya Daud itu sudah merasa yakin, aku dari ibaratnya anak kebanggaannya Daud kok bukan sulung daripada pernikahan Daud. Ya. Tetapi kenapa justru Allah bangkitkan itu dari kegagalan yang dialami oleh Daud? Justru Tuhan setelah anak dari perselingkuhannya Daud ini meninggal, mati, lalu Daud kembali, firman Allah katakan dia kembali berkurang, dia mandi, dia mau makan, dia mau ganti lagi baju bersara karena sudah gagal, karena tidak bisa dia selamatkan anaknya. Tapi selanjutnya lihat cara Tuhan, gitu ya. Kadang segala sesuatu yang kita anggap, oh hancurlah saya ini, buruklah saya ini, berakhirlah hidup saya ini, pada kenyataannya justru Tuhan bisa pulihkan. Amin. Tuhan bisa bangkitkan. Yang mungkin banyak di antara kita yang tidak satu dua kali mengalami kegagalan, ya. Makanya ketika firman Tuhan katakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu kenyataan, Bapak Ibu. Yusuf katakan, kamu memang mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Kalau kita lihat Yusuf bagaimana sejarah bapaknya, itu juga banyak sekali melakukan kesalahan. Yakub ini dikenal namanya Yakub karena dia apa? Penipu. Benar ya? Yakub ini penipu. Memang kesalahan dari Esau. Dia mau menukarkan hak kesulungan dengan semangkuk sup kacang merah. Karena kelelahannya Esau ini anggap remeh hak kesulungan, sehingga gampang sekali. Dan namanya dari artinya Yakub, orang kalau nipu tuh kalau udah pintar ya kayak Yakub ini, Bapak Ibu. Sudah diambilnya kesulungan si Esau, balik lagi waktu Yakub mau memberkati Esau, ini bukan cuma si Yakub lagi yang
membuat rencana, malah justru firman Allah katakan ibunya, ya, Ribka, karena firman Allah katakan Ribka kasih kepada Yakub. Ishak itu kasih kepada Esau. Yakub kasih sama Esau. Oh iya, Ishak. Iya, Ishak itu sayangnya sama Esau. Ya, Ribka itu kasih kepada Yakub. Ini dibantuin mamanya lagi buat ngebohongin Ishak, ayahnya yang udah nggak bisa melihat, gitu ya. Didengar sama mamanya, oh suruh berburu si Esau, begini-begini supaya masak makanan kesukaan Yakub. Nah, Ribka ini sendiri tahu bagaimana masakan kesukaan Yakub. Ishak. Iya, Ribka ini tahu ini Ribka ini tahu apa masakan kesukaannya Ishak, ya, sehingga dibantulah anaknya ini untuk menipu anaknya. Itu kan kalau secara itu kok ada ya mama ini bantuin anaknya bukan si bapak tenang ya ibu tenang ya bapakmu kok urusan dulu kan istilahnya gitu ya. Iya, kalau Nesya ini suka sama mamanya, oh iya memang mamanya memang kadang-kadang banyak yang aku nggak kasih tahu sama kamu tentang Pak Nesya. Nggak salah ya. Ini balik lagi di cerita Yusuf. Setelah Yakub diberkati oleh Ishak, lalu dia mempunyai anak-anak, seolah-olah kembali dilakukan kesalahan yang sama, gitu ya, dengan dia menjadikan Yusuf ini sebagai anak emas. Anak apa? Kesayangan. Anak kesayangan, anak emas dia. Udah tahu kakaknya yang bersepuluh ini, siapa jadi? ya pokoknya pasti ada kecenderungan untuk bisa cemburu gitu ya, karena ya Yusuf ini tinggalnya di rumah ya kalau ngancani bapak, sementara abang-abangnya Yusuf ini semuanya pergi menggembalakan kambing domba ya. Tapi acara dia suka ke makanan, tapi kok pakai jubah yang berliga supaya dilihat sama saudara-saudaramu. Nah itu kan ini bapak model ini seolah-olah kalau pandangan kita gitu ya, sampai di tempat pengembalaan di padang tempat abang-abangnya Yusuf ini dia nganu kambing, ternyata mereka lihat Yusuf pakai pakaian indah, kita disuruh kerja berat-berat begini, panas-panas, hujan-hujan. Kalau menggembala zaman dulu nggak pergi pagi pulang sore, enggak pergi pagi merantau dulu mana nggak tahu nanti orang tinggal tanya aja, ada nggak lihat abang-abang begini, ke arah sana mereka nganu kambing domba. Dan itu semua ada sebabnya. Tetapi kenapa Yusuf katakan Allah bisa kok merancang-rancangkan segala sesuatu yang mungkin tidak baik, yang mungkin yang jahat dalam hidup kita, yang mungkin tadinya membuat kita sengsara, yang mungkin kita berpikir apa, enggak baru ini. Tapi pada kenyataannya justru Allah bisa membelokkan semuanya untuk kebaikan kita. Jadi ini semua membuat saya terutama menyadari ya bahwa ya memang kita ini sama dia. Memang kita ini kadang-kadang mengikuti tabiat kita, mengikuti keinginan-keinginan kita. Mengikuti kemudahan kita, mengikuti gairah, mengikuti segala sesuatu, pokoknya saya pengennya begini, ya harus begini. Tetapi kalau itu bukan suatu proses Tuhan dalam hidup kita, ya kita harus jalani. Walaupun akhirnya hanya sebentar Yusuf menikmati masa-masa menjadi anak emas, karena setelah itu di masa remajanya dia harus berjual, dia harus jadi
Bahkan sampai kita mungkin hancur sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup kita. Di dalam Yesaya 37. Yesaya 37 ayat yang kedua. Mulai dari ayat pertama saja. Judulnya Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah lembah-lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Firman Allah katakan, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah pada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diberitakan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedangkan aku mengamat-amatinya, lihat ada urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah pada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ya, Bapak Ibu, apa yang harus Tuhan lakukan dalam hidup? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Israel? Dan kita ya, kalau kita masih keadaan kritis, masih ini ya, cek. Cek satu. Cek. Sampai lagi. Cek 1, 2, 3. Cek. Ya. Terima kasih Pak Santoso. Kita ini belum sekarat, Bapak Ibu. Kita ini belum koma, kita ini belum mati. Ya. Belum lupa bernapas, Bapak Anto. Lali napas, mau mati perlu lali napas. Tapi di dalam kitab Yesaya ini suatu yang luar biasa, bahwa pengharapan di dalam Tuhan ini melewati sesuatu hal yang mustahil, gitu ya. Bagaimana mungkin, itu sudah tulang-tulang kok sudah menjadi kering. Firman Allah katakan, kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tetapi yang Daud katakan tadi, bahwa firman Allah katakan, ingatlah akan kasih setiamu ya Tuhan.
ya, Allah pengharapan kami, ya. Sehingga bahkan sudah menjadi tulang belulang pun, kalau Allah mau lakukan, kalau Allah mampu pasti, ya, bukan kalau, ya, saya salah. Kalau Allah berkenan untuk bisa membangkitkan hidup kita, kita ini akan bangkit gitu ya. Makanya firman Allah katakan, penderitaan yang kamu alami ini, pencobaan yang kamu alami sekarang ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ini sampai ke tulang-tulang, Bapak Ibu. Adalah yang mungkin lebih apa ya? Tarafnya lebih normal daripada Isa Ayub gitu ya. Nah, Isa Ayub ini hartanya habis, ternaknya habis, anaknya mati. Ya, istrinya mengutuk dia, menyuruh dia pergi Allah. Ya, bapak-bapak, coba kita tempatkan posisi kita di posisi Ayub. Kira-kira gendeng pilih gendeng apa pilih mati? Pantau ya, anaknya mati, bojone ya sekolahnya, mungkin gitu ya, bojone meninggal, bisa nikah meneh, ini Ayub loh, nikah meneh, terus orang beri modalnya entek, ya, pilihannya cuma dua Pak Anto, iya Pak Anto. Kok Pak Anto sih? Terus pokoknya aku bertahan, yang penting edan saya orang ngomong. Mas Santoso, iya. Pak Yaya, iya. Pilih edan apa pilih mati Pak? Ayub, kayaknya kita baca Ayub itu kayaknya ringan sekali. Lalu Ayub itu kepalanya dikasih debu dan abu, pakaiannya disobek-sobek, dia cuma bersujud aja, sudah semua korengan digaruk sama beliau, itu paling enak rasanya. Berdarah. Kalau sakit koreng, udah sampai seperti itu tuh kayaknya digaruk, kenikmatan yang dia apa. Ya. Sakit tahu, anjing jilat. Iya, pilihannya cuma dua, kalau nggak gila mati. Terus saya yakin, karena orang kalah nyalek saja, ya, kalah nyalek, kalah pilkada, ya, habis MM-an modal, ternyata dia kalah. Padahal masih ada, mungkin masih ada istrinya, masih ada anaknya, masih ada usaha. Pak, berikan saya Pak, saya mailing Pak, ikut. Ya. Jadi dengan masalah-masalah sekarang yang kita hadapi ini, firman Allah katakan itu sangat-sangat mudah bagi Tuhan untuk kita bisa membalikan keadaan itu. Untuk Tuhan bisa mengubahkan sesuatu yang habis kita, lenyap kita, seperti yang Israel katakan. Bahkan tulang pun bisa tumbuhkan lagi, Tuhan tumbuhkan lagi urat-urat, bisa Tuhan tumbuhkan lagi organ-organ dalamnya itu, bisa Tuhan tumbuhkan lagi daging untuk mengaruh urat-urat itu, bisa Tuhan tumbuhkan lagi kulitnya, sampai dengan seberkuasa itu Tuhan kita. Makanya jauhkan keraguan dalam kehidupan Bapak Ibu gitu ya. Saya rasanya beberapa kali kalau dulu gitu ya melihat orang, hancur hidupnya, anaknya gagal, anaknya masuk penjara dan lain sebagainya, kayaknya kepengennya mengatakan, iya om sama kok itu, begini kok begini. Ya.
Tapi sekarang ini semakin kesini semakin saya memahami bahwa Tuhan ini luar biasa gitu ya. Dalam pengalaman hidup yang paling sulit sekalipun Tuhan itu selalu ada menyertai kita, Bapak Ibu. Tuhan itu nggak pernah terlambat di dalam setiap karyanya. Amin. Tuhan itu tetap tidak pernah di dalam Efesus 2 ayat yang keempat. Mulai dari ayat pertama saja Bapak Ibu. Dua. Efesus 2 ayat yang pertama. Ayat pertama. Samuel bacain Samuel. Baca berikutnya juga ya. Efesus 2 ayat yang pertama. Semuanya adalah kesucian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut daging dan yang benar. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dinilai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita. Terus lanjut. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekaligus kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami diselamatkan. Terus. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sudah cukup sampai di situ saja. Firman Allah katakan di sini, kita ini sebenarnya sudah mati oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri. Sudah game over, sudah selesai, sudah lenyap. Tetapi firman Allah katakan di dalam ayat yang keempat, Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima firman Allah katakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Harus paham kita. Jadi kalau sampai dengan sekarang ini kita masih hidup, kita masih ada, kita masih mampu melakukan segala sesuatu, jangan sombong. Ya. Akui bahwa itu semua karena Tuhan. Ya. Yang bisa menghidupkan kita kembali. Saya yakin terutama yang bapak-bapak ya mengalami masa-masa kok aneh. Ya, pernah. Pasti pernah. Kok aneh gitu ya. Kalau ekspektasinya dulu waktu masih sekolah sampai harus lulus aku kerja ngene, arep duwe gaji ngene, arep duwe pokoknya rancangan hidupnya kayaknya big plan-nya itu, rencana besarnya itu sudah tergambar. Oh, akan indah ini untuk masa depanku secara negatif. Contohnya kita dilakoni ya ternyata banyak lima-lima. Tapi sampai dengan seperti itu pun firman Allah katakan karena kita memiliki Allah yang sanggup menghidupkan kita. Di dalam segala kesalahan kita, di dalam segala pelanggaran kita. Kalau kita melakukan kesalahan justru jangan lari dari Tuhan. Justru datang sama Tuhan. Serahkan hidup kita. Bapak Ibu tahu firman Allah katakan Dia ini sebagai Allah, sebagai penjuma, dan kita ini Tanah liat. berjaga tanah liat. Walaupun kita tadinya sudah terlihat indah dan lain sebagainya, kalau kita di dalam segala keindahan, dalam segala kemegahan kita melakukan kesombongan
Allah sangat menyayangkan. Walaupun dalam pikiran kita ya mungkin nggak mungkin pencipta itu menghancurkan karya ciptaannya. Tapi kalau Allah mengasihi kita, Dia akan bangkitkan lagi kita dan Dia akan mulai lagi membentuk kita dari awal. Menjadi bejana yang berkenan sama Tuhan. Ya. Menjadi bejana yang lebih indah dari itu. Sehingga kita memaklumi Tuhan, memahami Tuhan. Oh ternyata begini caranya Tuhan. Sampai Ayub katakan, dulu cuma dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau. Sekarang dia melihat sendiri bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidupnya, memproses hidupnya sehingga dikembalikan semua yang tadinya hilang dari kehidupan Ayub, dikembalikan lagi bahkan berkali-kali lipat. Baik kekayaannya, anak-anaknya, firman Allah katakan tidak ada anak-anak yang lebih cantik daripada anak-anak dari Ayub. Dan semua Tuhan besar yang kita. Dan itu semua merupakan satu kebanggaan bagi kita karena itu Allah, cuma Allah kita yang bisa lakukan itu, bukan dengan hal-hal yang lain. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, firman Allah katakan, Tuhan telah mendengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ini Allah kita. Nabi Habakuk katakan, ingatlah Tuhan di dalam lintasan tahun, di dalam tahun-tahun yang lampau, bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ditakuti. Ya. Mungkin lebih cenderungnya kita kagumi bagaimana karya-karya Tuhan, bagaimana cara-cara Tuhan membentuk hidup kita. Firman Tuhan katakan, di dalam murka ingatlah akan kasih karunia, di dalam kasih ingatlah akan kasih setia. Kita baca ayat yang terakhir. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca pengalaman firman Tuhan. Kita dapat semuanya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Intinya cuma satu, harus kita sadar diri kita ini dalam kedosaan kita, dan kita harus berani mengakui itu di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, walaupun dosamu seperti kain kesumba, bisa Tuhan putihkan kembali seperti salju, bisa Tuhan putihkan kembali seperti bulu domba. Kembali Tuhan sucikan, kuduskan. Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kalaupun sampai dengan saat ini masih ada intimidasi iblis yang menyatakan bahwa kita tidak dalam kelayakan kita untuk berhadapan dengan
Buang pikiran itu jauh-jauh. Lemparkan, lepaskan. Firman Allah katakan sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut engkau melemparkan dosaku. Sehingga gak akan kita jumpai lagi dosa kita. Gak akan pernah ketemu timur sama barat. Demikianlah Tuhan menyiapkan dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai intimidasi iblis itu yang lebih menguasai kita. Karena firman Allah katakan Ia adalah setia dan adil. Ia ampuni kita, Ia pulihkan kita, Ia bangkitkan kita. Seperti kalau Israel dibangkitkan Tuhan, halnya Israel dibangkitkan Tuhan kembali, kehidupan kita akan kembali dihidupkan oleh Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan.